Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur panjang akhir pekan, kemudian juga di pekan depan juga ada pelaksanaan Pilpres di 2024 dan aktivitas perdagangan akan berlanjut di hari Senin, kemudian berlanjut di perdagangan Rabu di hari selanjutnya. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim selaku Associate Director PT Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini hari perdagangan terakhir di pekan ini Pak Hadrian. Kita akan libur panjang berlanjut di Senin perdagangan. Kemudian juga di 14 kita akan libur kembali. Ini pelaksanaan Pilpres di 2024. Hari ini secara teknikal ISG sempat menguat signifikan di sesi pertama. Namun posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan lebih cenderung tertekan. Bagaimana analisis Anda? Ya, untuk IHSG saat ini sebenarnya masih dalam posisi uptrend ya secara jangka pendek gitu ya. Pelemahan masih terbatas, masih di atas level support. Teman-teman bisa perhatikan level support IHSG di MA10-nya sekitar di level 7.200 dengan resisten. Nanti kita akan coba lihat ini potensialnya masih bisa menuju level ATH-nya atau tidak di 7.403. Jadi untuk resistennya di 7403, supportnya di 7.200. Untuk perdagangan pekan depan arahnya kemana? Ada Pilpres juga ini, Pak Hadrian. Senin kita melakukan aktivitas perdagangan seperti biasa. Apakah para investor lebih cenderung akan wait and see dalam hal ini? Apakah range pergerakan secara teknikal untuk indeks harga saham gabungan juga akan relatif sempit kembali? Ya, kalau melihat tren yang ada, memang menjelang pemilu ini investor cenderung wait and see dan cenderung pergerakannya sangat terbatas ya di IISG ya. Apalagi juga ada libur untuk pencoblosan pemilu ya. Jadi memang pasti hari kerja terbatas, situasi juga lebih terbatas. Jadi mungkin pergerakannya pasti konsolidasi sih. Range-nya ya tadi di 7.200 sampai 7.400, kurang lebih cuma di situ-situ aja. Masih level ranging. Baik, sesi pertama pada pagi tadi sempat naik cukup tinggi dan mencoba mendekati level 7.300-an. Pelemahan yang terjadi terutama di memasuki perdagangan di sesi kedua. Apakah Anda melihat memang profit taking dilakukan terutama beberapa saham yang hari ini sempat menyentuh all time high terutama dari beberapa perbankan big cap? Pak Hadrian, mengamankan posisi, mengamankan portofolio menjelang libur panjang akhir pekan ini. Iya, betul. Ini memang sebenarnya hal yang umum ya, terjadi ketika mau libur panjang, para investor cenderung mengamankan profitnya terlebih dahulu gitu. Saya nggak tahu apa ini menjelang Imlek mau bagi-bagi angpau gitu ya. Tapi kan memang secara musiman kalau mau libur panjang cenderung investor taking profit dulu untuk mengamankan profitnya. Apalagi banyak saham-saham yang dipegang oleh investor saat ini seperti big cap sudah mencapai level cukup tinggi ya gitu ya. Jadi seperti Bank Mandiri tentu cenderung taking profit. Banyak saham-saham lain juga tertekan terbatas karena cenderung ada aksi taking profit dari investor. Baik, kita akan coba ulas dari sektor perbankan terlebih dahulu. Untuk perbankan big cap beberapa sahamnya hari ini kembali menyentuh ke level all time high-nya kembali. Langsung saja kita ke BMRI, Pak Hadrian, dengan kembali menyentuh level tertinggi di sepanjang masa, terutama pasca melakukan stock split beberapa waktu lalu. Bagaimana Anda melihat posisinya ini sudah jenuh beli tidak Pak? Atau ruang penguatan untuk BMRI masih terus berlanjut meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas Pak Adrian? Iya, ini kalau secara teknikal sebenarnya udah overbought ya. Jadi secara RSI atau stokastik sudah overbought. Cenderung menguat terbatas karena sebenarnya dia tidak melebihi level high di 2 hari sebelumnya ya di 6950. Jadi ini angka yang sama seperti high 2 hari sebelumnya. Jadi cenderung terbatas. Mungkin investor juga melihat ini mulai terbatas banget. Jadi kalau sudah mulai ada lower low dibanding candle sebelumnya, mungkin investor ada mulai aksi taking profit di sini. Penutupan sesi kedua hari ini tampaknya ditutup di level intraday tertinggi Pak di 6950 menguat di 1,46%. Ketika tadi sempat penguatannya lebih ke arah terbatas, apakah Anda melihat investor sudah keluar untuk ambil profit taking sementara kemudian masuk kembali kepada BMRI atau seperti apa analisisnya? Ya, ini ISG saya rasa investor masih
mulai taking profit tapi masih sebagian ya, saya rasa masih cenderung bisa menguat terbatas. Level support yang perlu diperhatikan investor adalah di MA10 nih sekitar 6.670 atau sekitar 4,2% dari harga sekarang. Itu aja sih, selama masih di atas level tersebut, masih belum bikin lower low dibanding candle sebelumnya, ruang penguatan terbatas masih terbuka di BMRI. Baik, target selanjutnya Pak, untuk mencetak record all time high kembali ada potensi ke 7.000-an tidak? Seiring juga dengan ekspektasi dividen jumbo untuk tahun 2023. Iya, saya rasa potensi itu sangat terbuka ya, HP dikit banget nih udah 6.950, jadi ke 7.000 sebenarnya sangat memungkinkan banget dengan performance kemarin rilis maupun keuangan juga fantastis dan bagus, dan dividen jumbo juga akan jadi sentimen yang sangat positif untuk BMRI. Baik, analisis dari saham perbankan big cap terutama BMRI yang hari ini kembali menyentuh ke level all time high-nya di sepanjang masa pasca stock split dilakukan pemirsa, dan level 690 merupakan level penutupan di perdagangan hari ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari perbankan, Pak Hadrian, kita akan coba beralih ke saham-saham grup Prayogo Pangestu, Pak. Hari ini tampaknya menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Secara year to date ini saham-saham grup afiliasi Prayogo Pangestu lebih cenderung tertekan, terutama di sepanjang 2024 ketika naik sangat tinggi di sepanjang 2023 lalu. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi? Apakah masih dalam batas yang wajar tidak, Pak? Atau mungkin para investor juga masih wait and see ini untuk rilis kinerja mereka? Apakah aksi korporasi yang dilakukan yang cukup gencar dalam beberapa waktu terakhir mencerminkan dari sisi kinerjanya, atau mungkin dampaknya lebih ke arah untuk jangka menengah dan jangka panjang, dan para investor hanya memastikan kinerja mereka masih cukup oke tidak, terutama di full year 2023. Halo Pak Hadrian, boleh di-unmute Pak? Halo, iya. Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak Hadrian. Ya, saya rasa investor masih mencermati juga kinerja saham-saham tersebut ya. Untuk saham seperti kita satu persatu ya, kalau untuk brand, itu brand sebenarnya masih koreksi terbatas ya, kan setelah 3 hari menguat, hari ini koreksi terbatas ya. Saya rasa masih ditahan di level supportnya di 5120 dengan level resistance-nya nanti di 6.300. Jadi ini masih oke ya buat saya. Secara sudah diskusi tapi cenderung sekarang lagi konsolidasi dulu. Sedangkan untuk cuan, kalau untuk cuan tuh year to date-nya juga melemah cukup dalam ya. Dari ATH-nya 13.750 di level 7.800. Tapi ini sebenarnya sudah sempat reversal dari 6.250 ya dari seminggu terakhir. Jadi pelemahan hari ini pun masih pelemahan yang sangat oke, masih koreksi sehat setelah 3 hari atau 4 hari dia menguat gitu ya dari lowest-nya yang sama pekan kemarin. Jadi ini saya rasa masih sangat potensial. Emang nunggu kinerja, walaupun secara valuasi saham ini cenderung mahal ya secara valuasi. Jadi memang lebih teknikal itu untuk jangka pendek untuk di saham-saham seperti ini, seperti brand dan cuan. Oke, dalam beberapa waktu terakhir saham-saham dari afiliasi grup Prayogo Pangestu sudah koreksi cukup dalam. Artinya ini meskipun sudah mengalami pelemahan dalam, tapi dari sisi valuasinya tidak ikut turun atau penurunannya masih belum terlalu signifikan sehingga masih tergolong mahal, Pak Adrian. Ya, ini sebenarnya memang naiknya udah terlalu tinggi sih Pak. Jadi pas turunnya pun kan masih di harga atas. Jadi secara valuasi masih mahal gitu. Dan memang dari valuasi masih mahal, secara PBV masih sangat mahal. Dan juga memang ini termasuk premium ya sahamnya. Jadi memang lebih ke teknikal aja kita lihat. Ini masih konsolidasi. Baik, sudah ada pertanyaan masuk menanyakan dari saham grup afiliasi Prayogo Pangestu terutama untuk cuan. Kebetulan lagi kita bahas Pak Hadrian. Bapak Sihohtang dari Medan sudah punya nyangkutnya cukup tinggi Pak di 10.025 untuk cuan. Apakah bisa kembali di atas 10.000 kembali? 10.025 cukup lumayan dalam Pak, itu cukup jauh. Ya, jadi kalau saran saya sih sebenarnya ini dia sebenarnya udah ada reversal point ya di bawah ya dari 6.250. Jadi buat saya masih boleh hold dulu, tapi Anda perhatikan nih di level supportnya nih. Support terdekat adalah di MA10 sekitar 7.230. Jadi kalau dia
ke bawah situ, mungkin Anda boleh pertimbangkan rebalancing sebagian portofolio Anda atau taking profit sebagian. Itu sih mungkin saran saya sih. Kalau dia break ke atas 8.000, mungkin Anda boleh average dikit-dikit Baik. untuk mengejar exit plan Anda. Oke, untuk cuan dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Siahotang dari Medan, nyangkut cukup tinggi di 10.025. Tadi ada beberapa strategi untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja pemirsa dapat Anda saksikan papan perdagangan di layar televisi Anda. Di mana di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih tertekan dan ditutup di zona merah di 0,17% pelemahan dan posisi penutupan di 7.235,152. Trading volume, trading value, dan juga trading frekuensi masih terus berjalan sampai saat ini dan dapat Anda saksikan di papan perdagangan di layar televisi Anda. Langsung saja pemirsa, selanjutnya kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat updatean posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, MNC 36 mengalami penguatan di 0,34%. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 0,36%, sementara LQ45 menguat di 0,26% di 983,154. Kemudian rotasi pergerakan sektoral pemirsa, transportasi dan logistik memimpin penguatan di 0,48%. Industri juga menguat di 0,21%. Ada Astra Internasional di sana yang hari ini menjadi penopang penguatan dari sektor ini. Barang baku tertekan di 1,13%. Infrastruktur juga melemah di 1,02%. Tadi pun juga sempat kita singgung, sektor-sektor yang melemah ini tampaknya dikontribusi oleh pelemahan saham-saham dari grup Prayogo Pangestu. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan yang signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Perbankan Big Cap BMRI ditutup di 6.950, Astra Internasional juga menguat dan sudah bergerak di atas 5.300-an, 5.325. Kemudian emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia ada TOSK menguat ke level 130 dan juga ada PTPS ditutup menguat di Rp402 per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Tampaknya didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. Dapat Anda saksikan juga grafis selanjutnya di layar televisi Anda. Ada Brent tertekan ke Rp5.400 per saham. Kemudian UNTD, emiten pendatang baru juga melemah di Rp232 per saham. TPIA tertekan ke Rp5.200 per saham dan cuan juga melemah cukup dalam hari ini di Rp7.800 per sahamnya. Itu dia updatean posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.